Makanya saya nggak suka membahas Isa di dalam Al-Quran, karena Isa di dalam Al-Quran itu bukan Yesus yang kita sembah. Karena Yesus yang kita sembah itu harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus di dalam Al-Quran tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Mau sebaik apapun Yesus di dalam Al-Quran, dia tidak menggenapi hukum Taurat dan ya, silakan Andre Panjaitan. Silakan Pak Andre Panjaitan. Lalu sorry Pak, ya terus Pak Wilson ya. Silakan Pak Andre. Shalom Pastor. Ya. Saya ingin nanya tentang Alkitab ini. Di Alkitab kan ada tertulis tentang siapa yang mengaku dosa, maka Tuhan itu maha setia. Saya 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Ya, saya ingin nanya tentang sistem mengaku dosa ini, kok menurut Pastor seperti apa? Apakah sistemnya seperti teman kita Katolik itu yang masuk ke sebuah bilik lalu ngaku pada pastornya, atau seperti apa? Itu aja. Ada dua, Alkitab menuliskan mengaku dosa ada dua. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya. Terus yang kedua, jikalau kita berdosa, kita mengakui dosa kita, ia setia dan adil. Nah, yang pertama, hendaklah kamu saling mengakui dosamu. Itu bukan berarti Anda kalau terus selingkuh terus Anda pamer-pamer ke jemaatku saya selingkuh, bukan begitu ya. Tapi kalau memang ada kesalahan, kita belajar untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Ya, belajar untuk mengakui kesalahan kita. Nah, itu yang pertama itu. Jadi kalau kita ada menyinggung perasaan orang, kita tahu jangan gengsi buat minta maaf. Itu yang pertama, itu artinya gitu. Jangan pernah ragu untuk minta maaf, jangan gengsi. Karena maaf itu akan menyembuhkan hati lawan kita. Kata maaf itu. Tapi beda dengan kasusnya MKC. Nah, jangan minta maaf, kita nggak salah. Kalau nggak salah, jangan minta maaf. Di balik juga kalau nggak salah, jangan minta maaf. Ya udah maaf ya maaf. Jangan. Yesus nggak pernah minta maaf tuh sama para imam dan para ahli Taurat orang Farisi. Para rasul nggak pernah minta maaf. Ya sudah, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Ini kata-kata saya sudah menyinggung. Nggak pernah. Dan nggak perlu. Kalau kita memang nggak ada salah, kita nggak perlu minta maaf. Ya. Yang kedua, mengaku dosa. Apakah seperti orang Katolik yang di 1 Yohanes 1:9? Sebetulnya adanya tradisi orang Katolik bilik pengakuan dosa itu karena ada orang yang saking bebannya psikologisnya terlalu berat, dia sampai nggak bisa lagi. Dan zaman dulu belum ada psikolog. Nah, ternyata ketika orang sudah mengakui dosanya kepada seseorang, ya, misalnya para imam Katolik itu tadi ya, itu menolong hidupnya. Dan psikolog itu juga melakukan hal itu, membantu, ya, bilik-bilik pengakuan dosa itu. Jadi Katolik itu memberikan teladan yang bagus sebetulnya. Nah, itu dimaksud seperti itu. Jadi apakah seperti Katolik? Benar juga seperti Katolik, tetapi tidak harus seperti itu. Kita mengakui dosa kita sama Tuhan. Ada orang-orang yang terlalu besar dosanya sehingga dia nggak bisa akui lagi. Nggak bisa ngakui lagi dia. Nah, dia butuh orang untuk membimbingnya. Jadi dengan imam Katolik. Ya, itu ya. Yang maksud seperti itu. Jelas nggak? Jelas ya? Ini mungkin teman-temannya. Ya. Satu lagi, Pastor. Saya ingin minta pendapat Pastor ini mengenai apologet Kristen, khususnya yang dari agama sebelumnya. Dia kan selalu membangga-banggakan tentang Isa yang di dalam Al-Quran itu ya. Itu menurut Pastor gimana? Karena menurut saya kan kalau Isa itu tetap aja ya, nggak bisa dibangga-banggakan walaupun itu kebaikan. Jadi kalau menurut Pastor gimana? Makanya saya nggak suka membahas Isa di dalam Al-Quran, karena Isa di dalam Al-Quran itu bukan Yesus yang kita sembah. Karena Yesus yang kita sembah itu harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus di dalam Al-Quran tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Mau sebaik apapun Yesus di dalam Al-Quran, dia tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu ya. Jadi jangan bingung. Ya, terima kasih Pastor. Selamat hari Minggu. Salam. Luar biasa. Ini Pak Wilson Mahakena. Silakan Pak Wilson.
Oke, Bapak, selamat malam. Shalom alaikum, Om Swastiastu. Pak, ini saya mau nanya, sempat tadi yang mirip-mirip masalah Isa di Al-Quran. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama temen dan dia yang beragama Muslim dan dia menggunakan ayat di Quran itu An-Nisa 4 ayat 171. Nah, yang saya bingung, kalau saya lihat ada di terjemahannya itu ada beberapa tanda kurung, dan kalau tanda kurungnya dihilangkan, memperlihatkan sekali kalau sebenarnya kalau yang tanda kurung kan kayak penafsiran mereka, tapi kalau terjemahan aslinya tanpa tanda kurung. Kalau saya hilangkan tanpa tanda kurung itu memperlihatkan kalau di dalam Al-Quran sendiri Isa itu digambarkan sebagai kalimatullah atau firman Allah dan roh Allah sendiri. Itu yang ingin saya tanyakan yang pertama. Dan yang kedua saya mau nanya soal penyangkalan Petrus. Apakah karena Petrus itu menyangkal 3 kali, maka setelah itu Tuhan Yesus menanyakan 3 kali apakah dia mengasihinya? Itu aja, Pak. Terima kasih ya, Bapak. Jadi apapun kata Al-Quran, pokoknya nggak usah digagas, nggak usah diurusin. Mau tanda kurung, mau nggak tanda kurung, itu udah jelas kitab bohong. Ya. Jadi kenapa Anda masih mau percaya lagi? Ya kan? Karena di dalam Al-Quran yang sama, Muhammad juga menyangkal. Jadi, dan mengatakan telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Lalu mengapa kita masih mau percaya lain? Namanya kita munafik. Yang satu di ayat yang satu kita percaya, di ayat yang lain kita nggak mau percaya. Itu namanya munafik kita. Sama orang Islam juga gitu, suka kais-kais ayat Alkitab, ya, ngatain kais-kais Alkitab. Tapi ngatain Alkitab cabul dan porno. Yang lain bilang lagi Alkitab itu gitu kan. Artinya nggak konsisten. Nah, itulah manusia munafik. Dia ambil yang satu nggak mau terima yang lain. Dia ambil yang satu nggak mau terima yang lain. Nah, kita juga nggak boleh begitu. Makanya saya nggak mau terima. Saya nggak terima. Mungkin Al-Quran buat saya nol. Apapun kebenaran yang dikatakan Al-Quran nggak benar aja pokoknya. Ya, pokoknya nggak benar aja. Jadi nggak usah dibahas lagi, nggak usah dikutip lagi ayat demi ayat. Pokoknya nggak benar aja. Gitu ya. Nah, itu buat ini sendiri. Jadi kita nggak usah membahas lagi. Gitu. Nah, kedua masalah Petrus. Apakah Petrus? Ya, 3 kali. 3 kali Petrus menyangkal. Maka 3 kali Yesus menanyakan apakah engkau? Pertama, apakah engkau agape? Kedua, apakah engkau agape? Ketiga, apakah engkau filio? Petrus nangis. Karena waktu Petrus menyangkal Yesus itu sudah diperingatkan di dalam Yohanes 13, ya kan? Sekalipun aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, karena Yesus baru ngomong, dia ada kasih yang melebihi kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya. Ya, itu agape. Dan Petrus ditanya, apakah aku agape? Aku nggak sanggup agape. Kasihku itu ternyata cuma filio. Nah, itulah kenyataannya, bahwa kasih kita itu cuma filio sampai Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka baru kita punya agape. Minta Roh Kudus itu, dan itu sebuah proses. Kasih agape itu sebuah proses pembelajaran, itu ya. Nggak ada. Jadi makanya jangan sesumbar aku tidak akan menyangkal Yesus, jangan sesumbar. Ya, karena kasih kita tidak sempurna. Tetapi kita lebih baik terus sangkal diri, pikul salib tiap hari. Di hari-harinya Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk tidak menyangkalnya. Jadi saya juga tidak akan menyalahkan, tidak akan mencaci maki orang yang menyangkal Yesus di hari-hari mengalami kesulitan. Saya tahu rasanya. Ya. Aduh. Gitu ya. Pak Wilson. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, Ali Mulyo, silakan. Ya, salam Pastor Paul, salam Bu Ana. Ini saya mau tanya nih, Pastor Paul, ini mungkin minta pencerahannya dari Pastor Paul ya. Saya kan pernah dalam pengajaran ya di teologi itu kan ada satu ayat yang mengatakan dalam sekejap mata kita akan diubahkan ya. Nah, waktu saya di dalam pengajaran itu dalam sekejap mata ya mungkin tadi ya ada Pastor Paul nyinggung ya dalam masa-masa antikris gitu, atau kita diubah sekejap mata, istilahnya kayak disulap begitu loh, langsung naik ke atas. Itu poin pertama Pastor. Yang ini yang kedua,
yang dimaksud kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri itu, apakah ini dikhususkan yang di luar anak-anak Tuhan, apa anak-anak Tuhan diberitahu apa kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri, yang khusus buat kita yang percaya kepada Tuhan gitu. Karena dalam pengajaran pun juga saya menerima kayak begini nih gitu loh, Pastor Paul. Nah ini yang ketiga, cuma ketiga poin aja Pastor Paul. Ini kedatangan Tuhan Yesus, ini di dalam pengajaran saya juga nih ya, di teologi itu, kedatangan Tuhan Yesus itu di hari-hari Sukot, Pesa, Shavuot. Itu katanya berkisaran di antara hari-hari itu, kemungkinan dia akan datang. Nah, ini bagaimana? Saya mohon pencerahannya dari Pastor Paul. Terima kasih. Ya, kalau saya simpel saja, ya. Namanya sekejap mata ya sekejap mata. Jadi waktu itu kalau kita lihat di dalam Wahyu itu kan ada dua saksi Allah itu nanti mati, ya kan? Mati 3 hari lalu dibangkitkan. Nah, jadi kalau dua saksi Allah itu kemarin kan saya bilang dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Itulah dua saksi. Satu yang punya commandment of God, Torah, yaitu orang Yahudi, dan punya testimony of Jesus Christ, Wahyu 12 ayat yang terakhir, ya. Dan orang Yahudi, hubungan orang Yahudi dengan orang Kristen adalah seperti pohon zaitun dengan batang ranting yang dicangkokkan. Ya, itu ada di dalam Zakaria 11. Dalam Wahyu 11 juga disebutkan juga, ya. Dalam Roma 11 juga disebutkan juga. Ya, dua saksi Allah, Wahyu 11 juga disebutkan. Itu Roma, dua saksi itu Roma 11 ya kalau salah ya, Roma 11. Nah, itu juga disebutkan. Jadi dua saksi Allah itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Lalu kita melihat ya sangkakala terakhir 1 Korintus 15 ayat 52. Itu sangkakala terakhir loh. Sangkakala yang ketujuh. Ketika sangkakala ketujuh itu dibunyikan baru itu datang Yesus. Dan itu baru ada rapture. Baru kita semua yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubah dalam sekejap mata. Tapi itu setelah antikristus sudah merajalela. Lalu ngapain Tuhan datang? Yesus datang waktu sangkakala terakhir dibunyikan. Datang sambil menghukum si Imam Mahdi ini. Imam Mahdinya Islam itu dihukum dan membasmi Islam dari muka bumi. Dibasmi Islam dari muka bumi oleh Yesus Kristus. Lalu semua langsung masuk dalam kerajaan setelah Islam dibasmi, dalam selesai itu langsung masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Orang-orang kita yang dibangkitkan dan yang sudah dirubahkan tubuhnya langsung masuk kerajaan 1000 tahun. Gitu, nah. Itu ya. Ya. Saya sering bilang, lalu Isa itu datang ke dunia mematahkan salib dan membunuh babi-babi, ya tujuannya kita mau pesta bipang sama pesta BPK, makanya kayu-kayu salib dipatahkan buat kayu api, karena bipang itu enaknya dibakar pakai kayu api, bukan pakai batu bara. Gitu ya, babinya dibunuh pakai pesta. Haleluya. Nah, kapan datangnya Yesus kedua kali? Apakah benar saat tadi raya itu? Ya boleh kalau mau dicocok-cocokin, karena hari raya Sangkakala itu ya, Sangkakala terakhir dibunyikan itu ya namanya hari raya Sangkala, memang itu prosasana hari raya Sangkakala. Ya bisa jadi karena hubungannya dengan hari raya Sangkakala kan. Bisa jadi, cuman kan kita nggak ngerti, itu kan baru dugaan-dugaan. Nah, gitu ya, jadi itu penafsiran kalau itu. Jadi bisa iya, bisa enggak. Lalu kapankah datang? Ya pokoknya ayat itu berkata, kita disuruh berjaga-jaga. Kalau tuan rumah tahu pencuri akan datang, makanya berjaga-jaga. Kan kita sudah kasih tahu, cuman hari tepatnya kita nggak tahu kapan, tapi tanda-tandanya, bilang tanda-tandanya sudah jelas, ya kan? Dan tanda-tandanya sudah jelas, yaitu di dalam generasi kita. Kapan kita nggak tahu. Ya kita jaga-jaga saja, siap-siap, jangan lengah, ya. Itu tadi sakal diri pikul salib, supaya di hari H itu kita sudah siap, ya. Dan kita sudah tahu melihat ya pelajaran tentang itu ya. Kakidian, nah, saya cerita tentang kakidian, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak. Ya kakidian, siapkan apa itu kakidian? Pelita kita supaya menyala, bagaimana? Ya kita harus salib, karena bahan bakarnya minyak zaitunnya harus selalu ada, yaitu apa? Yaitu daging kita yang disembelih, sunat hati kita. Itulah nanti yang menjadi bahan bakar kesaksian hidup kita. Itulah
kaki dia yang kita harus menyala. Kalau kita nggak setia, Anda boleh bertobat, tapi itu semata ngaku-ngaku Yesus, tapi Anda tidak punya kesaksian dalam hidup kita. Nggak punya kesaksian. Lalu Anda harus baru mulai bersaksi ketika Yesus sudah mau, atau Anda baru bersaksi terlambat. Anda baru memulai, Anda baru mau beli, istilahnya kan, baru mau beli itu, minyak itu supaya menyala, dan Yesus sudah datang. Mulai dari sekarang. Jangan menunda hari esok, sangkal diri pikul salib itu mulai dari sekarang. Supaya hidupmu, oh saya merinding ngomong begini ya, karena kak saya dulu bodoh nggak ngerti ini, ya hubungannya betapa bahayanya kalau Anda menunda ketika Anda menyangkal diri pikul salib. Jangan kau tunda. Jadi begitu Anda hari ini lagi difitnah, saudara-saudara, berbahagialah. Kesempatanmu hari ini buat menerima baptisan api itu. Kesempatan sekarang, ya, this is the time. Dan Anda tinggal memutuskan, aku mau sangkal diri. Dan minta Roh Kudus tolong aku. Sangkal diri, difitnah, haleluya. Difitnah, orang yang fitnah dijak makan. Sekalian, kalau Anda punya uang, orang fitnah dijak makan sekalian. Kalau saya mah begitu. Beri makan beri makan musuhmu, berilah makan bila serumu lapar. Makanya kita kasih makan tiap hari. Ya, Amin. luar biasa. Gitu ya. Makasih Pastor buat pencerahannya. Ya, oke.